Sobat Lapita dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami di Lapita News Sepekan. Berita teraktual dan menarik yang terjadi di Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta dalam sepekan terakhir. Di antaranya, Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta membangun sebuah inovasi yaitu Taman Baca untuk kegiatan warga binaan, serta keseruan kegiatan bersari yang dilakukan oleh warga binaan di Lapas Perempuan Jakarta. Berikut kami rangkum dalam Lapita News Sepekan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta melaksanakan kegiatan rapat bersama pejabat struktural di ruang Kepala Lapas. Dalam rapat tersebut, Kepala Lapas membahas tentang persiapan kocar hari Sumpah Pemuda yang akan dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2021 yang bertempat di Aula Lapas secara live streaming. Penuhi hak warga binaan. Lapas Perempuan Jakarta sediakan taman bacaan. Hak setiap warga binaan pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 14 tentang pemasyarakatan. Selain pelayanan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah sesuai agama yang dianut, warga binaan juga diberikan hak mendapatkan bahan bacaan. Oleh karena itu, Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta sebagai tempat pembinaan menyediakan taman bacaan sebagai sarana bagi warga binaan untuk memperoleh informasi berupa media informasi dalam bentuk buku. Kepala KPLP dampingi seminar evaluasi aktualisasi CPNS PT Jakarta secara virtual. ANAENI selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta mendampingi 3 orang calon pegawai negeri sipil yang mengikuti kegiatan evaluasi aktualisasi secara virtual pada Selasa 2 Oktober 2021. Pada kegiatan tersebut 3 orang CPNS memaparkan hasil aktualisasi terkait isu-isu yang terdapat di Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta kepada penguji yang sebelumnya telah melaksanakan seminar rancangan aktualisasi pada bulan September lalu. Pada peringatan HDKD tahun ini, Kemenkumham melakukan upacara ziarah dari Taman Makam Pahlawan Nasional Utama TMPNU Kalibata, dan untuk pertama kalinya melakukan tabur bunga dari KP Baladoa 8002. Kegiatan di KP Baladoa 8002 bahkan menjadi catatan sejarah Kemenkumham karena bisa memberikan penghormatan bagi para arwah pahlawan dan insan pengayoman yang gugur di lautan. Lapas Perempuan Jakarta adakan sidang TPP pelanggaran untuk tindak warga binaan yang melanggar peraturan menjaga lingkungan lapas agar tetap kondusif bukanlah hal mudah. Dibutuhkan keterkaitan peran setiap pegawai Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta dalam wujud nyata. Kepala Lapas selalu mengimbau setiap pegawai untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan warga binaan. Apabila ada oknum yang membuat kesalahan yang melanggar peraturan, diharapkan untuk segera dilaporkan agar langsung ditindak tegas oleh petugas berwenang. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan hak dan kewajiban warga binaan dapat selaras tanpa ada tumpang tindih. Seorang warga binaan pemasyarakatan (BBP) dirujuk ke RS Polri Kramat Jati demi mendapatkan perawatan kesehatan yang maksimal. Untuk memastikan warga binaan dalam pengawalan yang ketat, Kepala Seksi Administrasi Keamanan, Yulistiawati dan Tata Tertib dan Kepala Subseksi Keamanan, Devita Nur Anggraini melakukan kontrol untuk mengecek keadaan warga binaan yang sudah dirawat sejak 23 Oktober 2021. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Jakarta terus berupaya memastikan keamanan tetap terkendali. Salah satunya dengan melakukan pemeliharaan perawatan sarana keamanan dan rolling gembok atau pertukaran gembok secara berkala pada Rabu 27 atau 10 dengan diawasi oleh Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib Yulistiawa dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas ANANI. Sejumlah petugas membersihkan dan mengecek kegunaan gembok. Tidak hanya itu, para petugas juga merolling puluhan gembok di sejumlah ruangan lapas. Ini dilakukan untuk meminimalisir puluhan gembok yang bisa saja dirusak oleh warga binaan. Bertempat di Aula Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta, Kepala
Lapas Herlin Chandrawati beserta pejabat struktural mengikuti kegiatan rapat koordinasi uji sahih hasil pengkajian kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Bapak Mahfud MD yang diikuti secara daring melalui Zoom oleh Ibu Herlin Chandrawati, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta beserta pejabat struktural Eselon 4 dan Eselon 5 menyimak laporan Menko Polhukam tentang hasil kajian dari survei masing-masing kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung Indonesia. LPP Jakarta ikuti kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun yang diselenggarakan oleh Kemenpora bertempat di awal Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta. Herlin Chandrawati selaku Kepala Lapas dengan pejabat struktural serta pegawai administrasi mengikuti kegiatan puncak acara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021. Sukacita menyelimuti raut wajah warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Jakarta saat melakukan ibadah di gereja. Hal itu disebabkan oleh kehadiran EDOAD, RIELL, ADAN POK, JAPLP, PGI yang memimpin ibadah secara langsung. Kedatangan PDO Adrila dan POK JAPLP PGI saat ini memberikan dampak yang positif bagi warga binaan, sehingga mereka dapat merasakan sukacita dan memotivasi diri untuk lebih bersemangat dalam beribadah. Lapas Perempuan Jakarta adakan perkemahan 1 hari PERSARI bagi warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta mengadakan kegiatan persari atau perkemahan 1 hari bagi warga binaan dalam rangka memberikan pembekalan mengenai dunia pramuka kepada warga binaan sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun. Seluruh pejabat Eselon 4 dan warga binaan yang mengikuti kegiatan persari turut serta dalam upacara. Herlin Chandrawati selaku Kepala Lapas menjadi pembina upacara. Dalam amanat yang beliau sampaikan kepada warga binaan yang mengikuti kegiatan persari, Herlin mengingatkan kepada seluruh warga binaan untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan baik. Bertempat di aula lapas, Kepala Lapas bersama pejabat struktural beserta seluruh pegawai administrasi Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta mengikuti kegiatan upacara, anugerah, dan syukuran peringatan Hari Dharma Karya Dika tahun 2021 secara virtual. Yasona H. Lawli selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memimpin langsung upacara ini. Dalam amanatnya beliau berpesan protokol COVID-19 wajib dilaksanakan setiap saat. Meskipun angka penyebaran COVID-19 di Indonesia telah menurun, kita semua harus tetap waspada dan optimis, ungkapnya. Beliau juga menyampaikan sebagai pelayan, masyarakat harus selalu memastikan bahwa kepentingan masyarakat harus selalu berada di atas kepentingan pribadi. Beliau juga menegaskan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM agar senantiasa bekerja sesuai SOP dan menghindari diri dari perbuatan tercela. Jadikanlah Hari Dharma Karya Dika sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan introspeksi. Terus bekerja dan berkarya, tingkatkan kualitas diri untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, tambahnya. Itulah tadi rangkuman berita yang terjadi dalam sepekan di Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta. Terus saksikan kami di Lapita News untuk mengetahui berita-berita terupdate yang terjadi di Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta yang tayang setiap hari Minggu. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 6M dan 3T. Saya Ulfa, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.